Saya ulangkan, Kisah para Rasul 2. Kita belajar dari jemaat mula-mula. Oke. Kisah para Rasul 2, tapi saya mau ambil di ayat 42. Oke. Saya bacakan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Teman-teman, malam ini kita belajar tentang jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula di Kisah para Rasul. Kenapa kita harus belajar dari jemaat mula-mula? Karena dari jemaat mula-mula kita mengerti bahwa kemajuan komunitas rohani dimulai dari nol. Amin. Dari dasar. Oke, saya langsung ambil tema besarnya adalah mencintai komunitas rohani. Kak Stephen, suaranya Kak Stephen. Kalau kita mencintai komunitas rohani, kita mulai dari dasar, yaitu persekutuan akan Tuhan. Dalam sebuah komunitas pasti kalau sebenarnya kita mau majukan dalam sebuah komunitas rohani, benar nggak? Kalau kita mau maju komunitas rohani, kita harus butuh siapa? Tuhan di dalam hidup kita. Persekutuan akan Tuhan. Amin. Kalau dalam komunitas rohani tidak ada persekutuan akan Tuhan, komunitas itu tidak akan maju. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Jadi kita sebagai seorang pemimpin harus memiliki Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Kenapa setiap komunitas bisa gagal, bisa bubar? Karena tidak ada miliki Tuhan. Tetapi kalau dalam semua komunitas miliki Tuhan, komunitas itu akan maju. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam hidup komunitas itu. Amin. Ada orang-orang yang rohani, yang membimbing, yang melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita mau jadi pemimpin? Apakah kita mau jadi seorang pemimpin komunitas rohani? Kalau mau belajar dari jemaat mula-mula di Rasul Paulus. Amin. Jemaat mula-mula itu banyak. Kenapa kita harus belajar dari jemaat mula-mula? Karena dari jemaat mula-mula itu mengerti bahwa kita harus bersekutu akan Tuhan, berdoa, memuji, menyembah, membaca firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Kenapa kita sering gagal dalam memiliki sebuah komunitas? Kenapa kita bisa gagal jadi seorang pemimpin? Karena kita tidak memiliki Tuhan di dalam hidupnya. Ibadah-ibadah, pelayanan-pelayanan, sekedar rutinitas. Tetapi kalau dalam sebuah ibadah ada Tuhan di dalam komunitas rohani, ada Tuhan di dalam pelayanan kalian, itulah ibadah yang sejati. Amin. Artinya, kita butuh Tuhan di dalam sebuah komunitas. Seorang yang mencintai komunitas rohani adalah harus memiliki sikap kebersamaan. Kita harus ada kebersamaan. Walaupun pemimpin kita kayak gitu, tapi kita harus ada kebersamaan untuk memajukan komunitas ini. Kalau dia sendiri yang memajukan sendiri, mohon maaf, tidak bakal bisa. Kenapa? Karena sebuah ranting harus kebersamaan. Amin. Kenapa satu sepak bola itu harus ada satu tim? Tapi hanya satu bola. Kenapa teman-teman? Karena ada kebersamaan, dia bisa mencetak gol dan bertahan. Demikian kalau kita mau menjadi komunitas rohani yang tangguh, yang kuat di dalam Tuhan, kita harus ada kebersamaan. Memiliki sikap kebersamaan. Memiliki sikap yang benar. Amin. Setiap manusia, setiap komunitas, setiap orang berbeda-beda. Tetapi kita tahu setiap kita dipakai Tuhan untuk talenta yang berbeda-beda. Amin. Ketika kita menghadapi masalah dan sebuah komunitas rohani, kalau ada kebersamaan, itu gampang menyelesaikannya. Kenapa gampang? Karena dia tahu cara menyelesaikannya. Amin. Artinya ada orang dewasa, ada yang anak-anak, tergantung talenta kita. Amin. Di sini kita bicara tentang kedewasaan itu bukan bicara umur, tapi bicara tentang jam terbang, pengalaman. Amin. Pengalaman seseorang bisa diketahui dari karakter seseorang. Jam terbang atau pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Kenapa saya bisa bilang pengalaman? Karena saya tahu tujuan saya melayani apa. Saya tahu visi misi saya melayani di komunitas ini apa. Amin. Kalau kita mencintai komunitas kita, kita harus ada kebersamaan. Walaupun komunitas kita
beberapa orang yang hadir. Tetapi kalau ada kebersamaan kayak dulu, komunitas kita akan maju. Amin. Orang yang ingat nih, komunitas itu bukan punya KPRD, bukan punya saya, tetapi komunitas rohani itu adalah miliknya Tuhan. Artinya kita harus jaga. Amin. Sikapnya apa teman-teman? Kita kebersamaan. Saya jujur aja, beberapa hari ini benar-benar capek juga. Tapi dalam keadaan capek pun, dalam keadaan sakit pun, pelayanan adalah tanggung jawab. Amin. Jadi seorang pemimpin itu bukan sekedar saya siap melaksanakan tugas, tetapi tidak ada tanggung jawabnya. Itu saya tidak suka, teman-teman. Tapi kalau di dalam sebuah komunitas ada kebersamaan, admin bekerja sama, satu tim bekerja sama, komunitas itu akan maju. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita mau memajukan komunitas ini? Saya mau tanya dari Kasipan, mau nggak? Mau lah bang. Dengan cara ini kita udah 1 tahun teman-teman. Kita tidak tahu rencana Tuhan. Kadang saya juga bertanya-tanya, ini komunitas mau dibawa kemana Tuhan? Tujuannya apa Tuhan mengadakan komunitas ini? Saya pun tidak tahu, teman-teman. Saya bisa membuka banyak komunitas, tapi tujuannya cuma satu, memuliakan nama Tuhan. Amin. Tanya Kamona Lisa, saya dari awal dari LWC Kamona, dari Living Wet Crash, terus Bless to Bless, sampai sekarang Host Blessing Ministry yang sekarang kita pakai. Tujuannya apa teman-teman mencintai komunitas? Kalau kita mempunyai sikap yang benar dalam komunitas, pasti orang itu bisa dapat dipercaya. Amin. Ada satu orang dapat bisa percaya, komunitas itu bakal maju. Amin. Tetapi dalam satu komunitas tidak dapat dipercaya, mohon maaf, nggak dipakai lagi orang-orang kayak gitu. Tetapi malam ini kita belajar, teman-teman. Mencintai komunitas rohani harus memiliki dasar apa? Sikap kebersamaan. Amin. Kalau satu admin ada kebersamaan, akan jadi satu. Ini firman udah saya siapkan udah dari kemarin, teman-teman. Mencintai komunitas artinya kita harus memiliki sikap kebersamaan. Ketika ada masalah yang terjadi di dalam komunitas rohani, kalau ada kebersamaan, keberhasilan pasti akan terjadi. Mujizat pasti akan terjadi. Amin. Artinya siapa? Tanggung jawab siapa? Bukan tanggung jawab Perdi doang, tapi tanggung jawab kita semua para admin. Amin. Nah, ada beberapa ciri orang mencintai komunitas rohani. Yang pertama kita catat, persekutuan akan Tuhan. Amin. Mengapa dalam sebuah komunitas rohani harus ada persekutuan akan Tuhan? Kenapa teman-teman? Di dalam kehidupan kerohanian kita harus memiliki persekutuan akan Tuhan. Karena ada orang persekutuan akan Tuhan bukan karena ibadah saja atau melayani Tuhan, bukan karena terpaksa, tetapi karena melayani Tuhan, karena ketulusan hati. Teman-teman, ibadah, pelayanan itu bukan karena paksaan, tetapi dari hati. Bilang dari hati. Saya berkorban. Amin. Ingat teman-teman, penderitaan Tuhan sangat menderita di kayu salib. Demikian kita menderita untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memajukan komunitas rohani ini. Amin. Bukan hanya komunitas, tetapi juga gereja kita yang sekarang kita tempati, yang kita rasakan. Amin. Contohnya, contoh sederhana kita kalau memajukan komunitas rohani, datang ibadah tepat waktu, pelayanan tepat waktu, komitmen dalam komunitas, komitmen komunikasi antara aktif dan baik. Kita harus aktif, dewasa dalam menghadapi masalah, bijak dalam mengambil keputusan, teman-teman. Nah, kalau kita mau komunikasi yang baik untuk para admin, dimulai dari pemimpin yang baik. Nah, pertanyaan dalam hidup kita mau nggak memajukan komunitas ini? Kak Stephen, tolong bawa kamera dong. Kak Ronald. Jadi gini teman-teman,
bukan saya sedih, Tuhan sedih melihat kita kayak gini, teman-teman. Sedihnya kenapa? Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, senangkan dengan hati yang benar-benar tulus. Amin. Kenapa saya bilang bisa kayak gitu? Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, ibadah tepat waktu, terus pelayanan tepat waktu, komunikasi yang baik, terus apa teman-teman? Bijak dalam mengambil keputusan, dewasa dalam menghadapi masalah. Amin. Intinya gini teman-teman, kalau kita mau benar-benar memahami, memiliki mencintai komunitas yang baik, artinya kita mencintai Tuhan. Amin. Karena komunitas gereja semua itu hanya titipan, pelayanan semuanya titipan. Tapi yang kita ambil adalah kita melayani bukan buat manusia, tapi kita melayani buat Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hidup di dalam doa. Di dalam sebuah komunitas rohani tanpa ada doa, pasti komunitas itu rohani tidak akan maju. Tetapi dalam sebuah komunitas rohani ada kesatuan doa, pasti komunitas rohani akan maju. Teman-teman, kita harus memiliki kesatuan untuk berdoa untuk komunitas kita. Karena kesatuan membuat kita damai, membuat kita sukacita. Amin. Tanpa kesatuan hidup kita tidak bisa apa-apa. Artinya kalau kita mau memajukan komunitas rohani kita, kita harus hidup di dalam doa. Tanpa doa kita tidak bisa apa-apa teman-teman. Yang ketiga yang kita pelajari, menghidupi firman Tuhan. Ketika kita mendengar di ibadah ini, di dalam sebuah komunitas rohani memiliki sikap menghidupi firman Tuhan. Karena ketika di dalam hidup kita menghidupi firman Tuhan, maka komunitas itu akan bertumbuh dan menjadi berkat. Bukan hanya komunitas teman-teman, tetapi kita bisa menjadi berkat untuk Tuhan. Amin. Saya jujur aja, saya bisa memajukan komunitas ini bukan karena saya hebat, bukan karena saya kuat, bukan karena saya bangga kepada diri saya sendiri, tapi karena ada Tuhan yang memakai saya. Amin. Kita hanya alat, teman-teman. Artinya kalau kita alat, kita tahu bahwa komunitas rohani miliknya Tuhan, bukan miliknya manusia. Amin. Kita hanya alatnya untuk memajukan komunitas ini. Bagaimana caranya kita mencintai komunitas rohani? Yang pertama, kita harus belajar ketegasan dalam melayani Tuhan. Kita harus tegas teman-teman. Beda ya, tegas sama marah. Ada seseorang bilang gini sama saya, sama teman, oh Bang Kurma marah-marah terus. Sebenarnya saya nggak marah, tapi saya tegas. Kenapa saya tegas? Karena saya tahu itu salah. Amin. Nggak mungkin lah orang salah, orang marah, orang nggak salah dimarahin. Bener nggak teman-teman? Kak Kristin, pasti kan ada salah. Kak Stephen buka kamera, Kak Stephen. Artinya ketegasan dalam melayani Tuhan itu harus teman-teman. Artinya kita harus disiplin. Amin. Seperti tentara, kerja aja harus disiplin, apalagi ibadah. Amin. 1 jam teman-teman. Kita kan bisa 1 jam buat Tuhan. Ke gereja 1 jam, 2 jam kan teman-teman. Demikian kita 1 jam buat Tuhan teman-teman. Tapi kalau 1 jam aja buat, kita kan dikasih 24 jam kan. Masa 1 jam buat Tuhan aja gak mau? Saya mau tanya ke Kak Stephen. Kalau gini ya Kak Stephen, kalau misalnya ada bos kamu datang, langsung hampirin gak? Sederhana. Iya, pasti ngampirin lah bang. Oke, kalau ada Tuhan di dalam, misalnya Tuhan datang ke Kak Stephen, langsung sujud menyembah gak? Itu yang diutamakan bang. Nah, Sujud menyembah. tuh, kalau kita mau melayani Tuhan teman-teman, mencintai komunitas kita, kita harus tegas. Amin. Ketegasan kerohanian itu sangat penting. Tegas boleh, tapi harus dengan hukum kasih, mengasihi. Amin. Saya tegas, tapi saya kasihi. Kalau saya sudah diamkan saja, itu maaf, saya tidak tahu.
dan saya tidak memahami, karena Tuhan sudah bilang, sudah diamin saja. Amin. Yang pertama, ketegasan dalam melayani Tuhan. Yang kedua, komitmen dalam melayani Tuhan. Selama ini kita sudahkah belum kita komitmen dalam pekerjaan, dalam pelayanan? Kalau kita sudah komitmen, pasti ada berkat-berkat. Amin. Apa itu berkat-berkat? Berkat rohaninya adalah kita kasih kesehatan. Berkat jasmani apa? Kita mendapatkan upah yang baik. Amin. Yang ketiga, yang harus kita belajar itu adalah bertanggung jawab dalam melayani Tuhan. Ingat teman-teman, hidup itu harus tanggung jawab. Kalau kita tidak tanggung jawab dalam pelayanan, dalam ibadah, hidup kita tidak akan berhasil. Tapi kalau kita bertanggung jawab dalam segala hal, dalam sebuah komunitas, dalam pekerjaan kita, pasti keberhasilan pasti akan terjadi. Amin. Kalau kita mau bertanggung jawab, yang poin keempat, kedewasaan dalam melayani Tuhan. Kedewasaan dalam segala hal. Kalau kita dewasa, teman-teman, dewasa itu bukan bicara umur. Salah kalau bicara umur. Umur emang kita tua, tapi karakter yang menentukan bahwa kita sudah dewasa atau belum. Amin. Orang yang dewasa ketahuan, tidak pernah baper, tidak pernah cemburu, tidak pernah khawatir, tidak pernah bimbang. Amin. Kita masih di dunia, masih perlu bimbang. Tapi ingat, kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang menentukan masa depan kita. Poin ke, apa dampaknya ketika kita mencintai komunitas rohani? Yang pertama, komunitas kita jadi berkat. Bilang, komunitas kita jadi berkat. Kalau kita mencintai dengan tulus, komunitas kita jadi berkat. Yang kedua, berdampak. Komunitas kita menjadi dampak. Amin. Yang ketiga, komunitas kita jadi dewasa. Pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita sudah memajukan komunitas ini atau belum? Tergantung pada diri kita. Apakah kita sudah menyerah pada komunitas ini? Makanya, kalau kita sudah menyerah, serahkanlah kepada Tuhan. Amin. Biar Tuhan yang memegang, yang menolong komunitas kita. Apa kehendak Tuhan? Bukan rencana saya, bukan rencana KPRD, bukan rencana itu. Tapi rencana Tuhan memakai komunitas kita maju. Amin. Intinya, mencintai komunitas bukan karena takut sama pemimpin. Bukan. Tetapi mencintai komunitas adalah menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, ingat, jangan takut sama pemimpin. Hormati, hargai. Tapi takutlah akan Tuhan. Dan ketika kalian memiliki komunitas rohani, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dimanapun, di gerejamu, dimanapun, mencintai, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya di komunitas, tapi di dalam hidup kita, itu yang berdampak. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan menyenangkan hati Tuhan melalui komunitas rohani ini. Amin. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat membanggakan. Kalau kita mencintai komunitas rohani ini, mari kita kerjasama satu tim untuk memajukan komunitas ini, supaya komunitas ini bertumbuh, supaya komunitas ini berkembang. Gimana cara teman-teman? Apakah Stephen tadi? Gimana komunitas mau maju? Kebersamaan dalam melayani Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati seorang murid Tuhan, mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa acara kami Tuhan, tapi kami tahu Tuhan apa rencana-Mu Tuhan di dalam komunitas ini Tuhan. Berkati komunitas ini Tuhan yang udah mengadakan 1 tahun Tuhan. Berapapun yang kami yang hadir Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Hidup kami Tuhan. Dan kami bangga memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuat, Tuhan yang baik Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin.